Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya izin langsung tampilkan. Oke, sebelum saya lanjut di materi kitanya, saya kasih lihat dulu yang tadi. Mestinya materi PBO tadi itu selesainya kayak gini. Cuma karena tadi memang waktu buat bikin codingnya rada nggak cukup, akhirnya saya stop saja. Paling tidak paham sedikit tentang inheritance. Jadi mestinya kalau sudah pakai OOP dengan tambahan apa namanya tadi ya, import gamenya, kira-kira hasil akhirnya kayak gini. Kira-kira tadi yang saya pakai ada berapa file ya tuh, 2 3 4 5, ada 5 file. Nah, importnya banyak banget, ada pygame, pywidget, sys. Nah, ini kan harus diinstal dulu. Hasil akhirnya kayak gini, jadi sedikit lebih manusiawi lah. Sekarang munculnya 7 diamond. Selanjutnya ini lebih besar di bawahnya dia atau di atasnya dia. Misalkan saya anggap di atasnya dia. Oh, saya benar, dapat nilai. Kalau saya jawab di bawahnya dia, saya benar lagi, dapat tambah nilai. Saya jawab di bawahnya, saya benar. Saya salah karena 2 hati lebih tinggi nilai dibanding 2. Nah, makanya jadi kurang. Bentar, ada yang nambah. Izinkan semua. Ini sorry, izinkan semua, salah klik saya. Oke. Nah, ini mestinya kayak gini. Jadi aplikasinya mestinya diselesaikan sampai sini. Nah, kira-kira kayak gini. Nilai terakhir yang saya dapat 130 dari modal awal tadi 100. Oke, lupakan tentang PBO. Hasil akhirnya tadi kayak gitu. Hasil untuk materi hari ini kita belajar dengan menggunakan database. Saya berharap ada yang ikut praktek. Hasil akhirnya nanti kita akan bikin sebuah database, karena dari kemarin kita baru teori-teori melulu. Terakhir kita sudah bahas tentang normalisasi di pertemuan ke-6. Sekarang di pertemuan 7 kita masuk contoh database, bikin database. IRD-nya juga sudah, kecuali pertemuan pertama. Kita presentasi dulu sebentar. Contoh database perpustakaan. Kita gunakan MySQL. Lupa. Belum diedit. Sekalian edit deh. Slide edit tema. Maaf. Mata kuliahnya salah. PBD. FST berapa ya? Biarin deh. PBD, perancangan basis data. PBD. Oke, sudah. Ya. Oke, membuat database perpustakaan dengan menggunakan MySQL. Targetnya kita bisa membuat MySQL dengan benar. Kenapa kita pakai database perpustakaan? Karena database perpustakaan adalah sering menjadi karena database perpustakaan merupakan sesuatu yang sering kita jumpai di lingkungan akademik. Sistem perpustakaan umumnya terdiri dari fitur bagaimana mengelola buku, ada anggota, ada petugas, ada peminjaman, ada pengembalian, dan lain sebagainya. Untuk membuat sebuah aplikasi, kita perlu melakukan beberapa analisis data yang akan kita olah menjadi informasi yang bermanfaat. Dalam hal ini yang kita buat adalah database. Kita batasi, database yang kita gunakan adalah RDBMS. Database yang saling berrelasi, relation database management system. Dari hasil pemikiran tersebut, kita dapat mengira-ngira apa saja yang akan kita pakai sebagai penyimpanan data. Analisa kebutuhan database perpustakaan nanti kita buat dalam 10 tabel. Izin untuk praktek kali ini kita pakai bahasa Inggris semua. Nama database nanti kita gunakan, nama tabel kita gunakan huruf kecil semua. Dengan model plural atau banyak. Misalnya officers gitu, members. Untuk peminjamannya ini nanti kita gunakan. Kita bahas buat apa sih database petugas itu. Pertama, fungsinya untuk petugas atau officer menyimpan data petugas yang berperan sebagai admin untuk mengelola seluruh data.
Jadi kalau dia bukan admin, dia nggak bisa akses aplikasi ini. Kita untuk mata kuliah ini tidak sampai bikin aplikasinya, tapi mempersiapkan database untuk pembuatan aplikasi. Termasuk melakukan transaksi peminjaman, pengembalian, kelola anggota, kelola buku, dan lainnya. Jika ingin mengembangkan, petugas dapat memiliki hak akses yang berbeda-beda. Jadi ada admin, misalnya ada bagian pelayanan. Jadi kalau orang datang masih dilayani, tapi dia tidak punya hak akses sebagai admin, bisa kita buat kayak gitu. Contoh kali ini nanti kita sesuaikan saja. Sepertinya kita belum sampai levelisasi atau hak akses. Kemudian anggota atau members menyimpan data anggota perpustakaan yang mempunyai hak untuk membaca dan meminjam buku. Peminjaman, loans, borrow, tergantung nanti kita mau pakai apa. Loans, peminjaman lebih ke arah uang ya mestinya. Menyimpan data transaksi peminjaman buku terkait tanggal peminjaman, tanggal kembali, anggota yang meminjam, petugas yang menangani. Ya, siapa aja nih petugas yang menanganinya. Jadi kita settingnya lewat tabel peminjaman. Jadi kalau peminjaman di sini maksudnya peminjaman buku ya, lebih ke arah peminjaman buku. Book lending pun bisa diartikan sebagai peminjaman ya. Kemudian detail peminjaman, menyimpan data buku yang kita pinjam karena setiap anggota bisa meminjam lebih dari satu buku. Borrowings book bisa kita artikan borrowing, bisa juga kita artikan sebagai lending. Lending. Saya belum cocok dengan istilah loan karena loan itu lebih ke arah peminjaman untuk uang gitu ya. Borrowing. Book borrowing. Kayaknya lebih tepat borrowing ya, nggak apa-apa deh, borrowing aja nanti saya ganti. Oke, pengembalian atau return menyimpan data transaksi tentang pengembalian buku, menyimpan data pengembalian buku dan sejumlah denda yang harus dibayar jika pengembalian buku melewati batas waktu. Ini untuk detail pengembaliannya. Lalu ada tabel berikutnya adalah tabel buku. Books menyimpan data buku terkait judul, tahun buku, jumlah buku, nomor ISBN, pengarangnya siapa, penerbitnya siapa. Dan informasi lokasi buku ada di mana, ada di rak mana. Pengarang atau authors menyimpan data pengarang, nama, alamat, nomor telepon. Nah, ini kita buat. Penerbit atau publisher nanti menyimpan data penerbit terkait nama, alamat, dan nomor telepon. Rak atau raks menyimpan data buku terkait kode rak dan lokasi. Kira-kira nanti gambarannya kayak gini. Ini boleh kita jadikan sebagai I6 pilihan LP atau kita tulis lengkap laki-laki perempuan gitu. Untuk informasi tentang nama tabel, nama database, nama field, izin saya pakai bahasa Inggris semua nanti. Tapi isinya saya mau pakai bahasa Indonesia. Begitu. Sementara kira-kira begitu gambarannya. Ada yang mau ditanyakan? Kita akan bahas satu persatu, kita langsung praktek. Bisa dipahami maksud yang akan kita buat? Jika ada yang mau ditanyakan, saya persilakan terlebih dahulu. Saya ganti istilah loan-nya dengan borrowings. Borrowing detail, maksudnya peminjaman. Saya belum cocok dengan istilah loan. Nah, ini saja. Borrowing. Oke, tadi ada pengembalian detail loans. Dah. Oke, sudah saya ganti semua. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, yang pakai laptop, izin bantuannya kita praktek sama-sama. Saya contohin pakai phpMyAdmin ya. Localhost _ phpMyAdmin. Kalau yang di HP
Bisa pakai aplikasinya, tapi nanti ngisi datanya nggak bisa. Pakai database designer bisa bikin fieldnya. Jadi secara DDL-nya, database definition language, data definition language itu bisa. Tapi nanti DML-nya nggak jalan. Kalau ada yang kesulitan nginstalnya segala macam, boleh sambil tanya. Waktu itu sih sudah saya bahas, waktu kita masih suka masuk di kelas. Cuma memang kalau yang pakai PHP MyAdmin di HP itu yang masih rada ribet karena masih gagal pakai Termux-nya. Ada berapa orang yang bisa ikutan praktek biar saya tahu? Nih sementara yang hadir ada 9 termasuk saya 2, berarti 7 orang. Ya, ada yang bisa ikut praktek langsung? Farhan ikut praktek? Gilang, Hadi Raihan, Nabila, Naufal, Andi Syapira. Jangan lupa isi presensinya ya. Ada yang bisa ngasih jawaban? Andi Syapira, silakan. Oke, saya tetap berpositif thinking saja. Kita buat sama-sama. Saya gunakan nanti judulnya ada UTMJ-nya saja. Oke, ini yang sebelum-sebelumnya. Ini saya hapusin dulu aja kali ya. Apa-apa deh, kerjaan saya aja nanti ngapusin mas. Sekarang saya bikin baru. Oke, saya buat untuk membuat database banyak cara. Kita bisa gunakan PHP MyAdmin. Kita juga bisa gunakan The Beaver. Saya kasih lihat dulu ya kemungkinannya. Nanti kita praktek satu aja. Boleh juga lewat terminal. Nah, saya berharap kalian ikutan praktek. Makanya nanti saya akan menyesuaikan ikutan dengan yang kamu gunakan. Kalau di PHP MyAdmin tinggal tulis dengan syarat kalau di Windows sumnya jalan. Start pada apa? Oke, ternyata ada yang baru. Oke. Nanti langsung di start pada Apache dan MySQL-nya. Oke, saya download dulu nih yang baru. Biasa kalau ada yang baru, kadang-kadang enggak. Oke, ini kalau di Beaver tampilannya kira-kira kayak gini. Saya tinggal sesuaikan. Ini tampilan dari PHP MyAdmin. Ini tampilan kalau lewat terminal. Kalau lewat terminal harus tahu perintahnya. Misalnya mau jalanin MySQL -u, username-nya root, -p, enter, masukkan passwordnya. Kalau passwordnya benar, dia akan masuk ke dalam kayak gini. Jadi saya berharap ada yang bisa ikutan praktek. Kalaupun nggak banyak nggak apa-apa, 1-2 orang. Jadi ada saya bisa ngecek sudah sampai mana benar atau tidak. Ini kalau pengen ngelihat database yang sudah ada apa saja, saya bisa show databases. Databases. Enter, maka akan semua database saya yang ada akan muncul di sini. Contoh ada 136 database saya. Di sini database saya ada 136. Di sini saya juga bisa cek ada 136 database yang saya miliki. Ini yang lain yang lagi saya buka. Saya tutup-tutupin saja biar nggak kebanyakan. Ini rada berat kalau yang pakai. Jadi kalau saya lihat dari sini dia akan kelihatan ya. Navigator. Oke. Saya tutup-tutupin. Oke, ini dia. Ada 136. Banyak, Pak. Iya, memang banyak.
Oke, saya balik nanya. Saya mau nyontohin pakai yang mana? Kalian ada yang ikutan praktek? Prakteknya pakai apa? Biar saya sesuaikan. Pak, pakai terminal? Boleh. Saya tinggal buat dulu database-nya. Tinggal kita sepakati nama database-nya apa. Create database. Nah, spasi nama database-nya. Kalau di sini bikin database-nya, saya tinggal klik databases. Saya tinggal klik nama database-nya. Oke, ini sudah lumayan banyak, 10 termasuk 2 saya, berarti ada 8 orang yang sudah hadir. Dari 8 orang yang sudah hadir, ada yang bisa ikutan praktek? Atau boleh tetap saya lanjutkan? Ada orangnya? Ini belum ada yang jawab sama sekali nih. Kita mau praktek pakai apa? Yuk pilih, pakai terminal, pakai The Beaver, atau pakai PHP My Admin. Biar ada perwakilan dulu yang milih. Silakan, siapa yang mau milih? Kalau ada yang ikutan praktek lebih enak. Kalaupun nggak praktek, minimal kalian sedikit kebayang. Oh iya, nanti saya praktek kayak gini. Karena ini saya rekam biar nanti yang ketinggalan dan mau bikin sendiri ada. Saya akan bedakan, saya akan buat sekarang dalam bahasa Inggris. Jadi biar tidak bisa ngambil langsung cuma sekedar copy paste atau download dari yang ada. Nama fieldnya juga semuanya akan saya ganti dengan menggunakan bahasa Inggris. Silakan, ada yang ngasih masukan dahulu. Kita bikinnya pakai apa? The Beaver, PHP My Admin, atau dari terminal. Pak, di Windows memang pakai lewat terminal bisa? Bisa. Asal SAM-nya tetap jalan. Asumsi awal tetap pakai SAM. Yuk, saya tunggu dari 8 orang. Silakan, ada yang ngasih masukan. Kita pakai apa prakteknya? Coba saya sebutin nama-namanya. Kali jadi biar kalian juga ikut ngeliat deh. Oke. Alika Khairo. Pakai apa nih? Andi Syafira, Pandi Maulana, Farhanul Aulia Rizki, Gilang Zaharam. Iya, Pandi, gimana? Pakai apa kita mau prakteknya? Alhamdulillah masih ada yang dengerin berarti. Kita mau pakai PHP My Admin, pakai The Beaver, oke. Ini The Beaver. SAM-nya tetap harus diinstal. Nanti kalau ada yang kesulitan bagian sini sih sebenarnya pengennya langsung saya bantu gitu ya. Dan terakhir pilihan ketiganya adalah dengan menggunakan terminal. Yuk, Farhan, Pandi mau pakai apa? Hadi Raihan, Nabila Rahmadaniyah, Naufal Fitrah Praditya. Ini kira-kira tampilan kalau dengan menggunakan The Beaver. Ini udah versi yang terbaru, versi 2502. Sudah paling baru. Oke, sip. Nggak ada yang kasih masukan? Pakai apanya? Oke, karena tidak ada yang kasih masukan, izin saya pilih salah satu. Saya pilihkan saja untuk kalian. Saya tutup PHP. Alika Khairo keluar. Sudah jam 4 lewat seperempat. Kita jam 5 targetnya selesai ya. Berarti saya izin langsung saja. Saya tutup pakai terminalnya, saya tutup. Ini yang paling seru kalau pakai terminal. Kenapa? Salah perintah nggak bisa ngapa-ngapain. Ini yang paling seru lah kalau saya bilang. Ini rada gampang, cuma memang rada berat. Ini yang paling umum pakainya pakai PHP My Admin. Pertama, untuk membuat database, tinggal klik di bagian database, lalu klik di bagian database name, tulis namanya.
Misal saya kasih nama UTMJ2 underscore perpustakaan. Pak, apakah wajib pakai UTMJ2? Tidak, langsung juga nggak masalah. Cuma karena saya sudah punya database sebanyak 136 database, udah kebanyakan nih. Jadi memang saya sengaja kumpulin UTMJ2, saya masukin UTMJ2 semua. Jadi yang nggak kepake nanti saya lebih mudah ngapusnya. Ini aja masih banyak yang salah, UMTJ itu bikin itu. Ada yang nama yang lain masukinnya kemari. Oke, untuk collationnya cuekin, biarkan saja. Yang penting di sininya namanya. Saran untuk nama huruf kecil semua tanpa spasi. Karena kalau pakai spasi atau pakai huruf besar itu lebih ribet nanti aksesnya. Hanya untuk kemudahan saja. Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, tetap bisa. Langsung pilih create. Selesai. Setelah saya buat, yang kedua, saya harus siapkan tabel-tabel yang diperlukan. Ada berapa? Ada 10. Saya harus siapkan officer, member, borrowing, detail peminjaman, dan segala macamnya. Yang nanti sudah kita gambarkan dalam bentuk seperti ini. Saya langsung dari sini aja ya. Petugas atau officer saya buat dahulu karena tadi saya sudah bilang kita akan menggunakan pakai bahasa Inggris nama tabelnya. Kita buat di sini officers pakai S di belakangnya. Kita butuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya butuh emailnya juga untuk petugas. Berarti saya tambahin 7. Pakai gambar nggak ya? Pakai foto nggak ya? Sementara saya nggak usah pakai foto, 7 aja ya. Kita pakai yang ini nih modelnya. Kalau 7 berarti saya tinggal buat di sini. Tinggal ganti angkanya jadi 7. Officer 7 kolom. Lanjut ya. Create. Nah, yang pertama saya masukkan dahulu datanya. Lihat yang di sini. ID, username, password, nama, telepon, alamat. Karena tadi saya bilang saya mau settingnya bahasa Inggris, maka saya akan buat bahasa Inggris semua. ID. Alhamdulillah masih ada yang nambah. Insal Kamil. Oke. Oke, kemudian selain ID ada kalian boleh sambil buka dua-duanya ya, biar ini kebuka, ini kebuka. Ada username, kemudian ada password. Oke. Kemudian nama. Kalau saya bilang tadi pakai bahasa Inggris semua ya, maka saya tulis bahasa Inggris. Kemudian telepon. Saya butuh email. Saya butuh address. Saya butuh satu lagi sih sebenarnya. Gender, jenis kelamin. Nanti saya tambahin satu lagi berarti ya. Oke, ID saya jadikan sebagai integer. Kenapa integer? Karena saya mau buat ini otomatis. Saya jadikan dia sebagai indeksnya, saya jadikan sebagai primary. Jadi nanti segala sesuatunya ngambil urutnya dari sini. Cara menjadikan primary tinggal pilih jadi primary, lalu klik go. Maka di sini akan muncul tulisan primary. Lalu yang kedua, saya checklist pada bagian AI. AI di sini bukan ini singkatan dari increase, auto increase, otomatis nambah. Jadi angkanya selalu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Boleh saya jadikan yang ini boleh dikerjakan, boleh tidak. Saya bisa pilih atributnya dia sebagai unsigned. Bedanya apa kalau saya nggak pilih? Kalau saya nggak pilih, dia nilainya bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Tapi kalau saya pilih atributnya saya jadikan sebagai unsigned, maka yang diinput hanya bernilai positif saja. Nilai negatifnya tidak disediakan. Kalau saya pilih unsigned, maka dia nanti otomatis lengthnya jadi 10. Tapi kalau saya kosongkan tanpa unsigned, maka dia otomatisnya jadi 11. Saya nanya kalian, atributnya mau saya pilih atau tidak usah? Saya biarkan dahulu kalau gitu. Saya anggap nilai default saja, tidak saya pilih. Username, karena saya mau isi nanti nama seseorang, saya pilih aja varchar. Saya batasi aja, misalnya 75. 50 juga boleh.
Untuk saya pilih 75 saja, nggak apa-apa. Untuk password juga sama, saya jadikan dia sebagai varchar. Password walaupun misalkan cuma ngisi 10 huruf, biasanya nanti akan kita buat dengan tekniknya namanya teknik hashing. Teknik hashing yang paling banyak dipakai sampai dengan sekarang masih MD5, walaupun MD5 sudah dikatakan kurang aman. Teknik terbaru di teknik hashing, jadi tulisannya nggak akan langsung muncul sesuai dengan yang terbaca. Itu adalah bcrypt. Bcrypt itu butuh setidaknya 63 karakter. Jadi saya anggap saja di sini 75 lagi. NIM nama ini juga sama, saya batasinya 75 saja. Phone nomor telepon walaupun angka tapi tidak dihitung, jadi saya jadikan sebagai varchar. Saya anggap saja ngisi nomor teleponnya hanya satu, jadi saya batasi sampai dengan 15 karakter. Ini tidak termasuk strip-strip ya, karena kalau termasuk strip-strip kurang 15 ini. Kalau kita mau izinkan dia nginputnya apa saja tanpa angka ya bisa aja kita tambahin 20. Saya ini maksa wajib angka tanpa spasi gitu. Maka saya anggap 15 itu cukup. Untuk email saya tidak batasi, jadi saya anggap saja 75 lagi saya pakainya. Addressnya, alamatnya ini saya buat varchar, saya kasih nilai tertinggi dari varchar yaitu 255. Kalau di atas 255 disarankan menggunakan teks. Oke, sampai sini bisa dipahami? Boleh saya lanjut? Saya anggap boleh ya. Langsung saya pilih save. Selesai satu tabel officer. Saya lanjut dengan yang kedua. Tabel yang kedua saya buat tabel anggota. Atau tadi saya sudah siapkan namanya members. Members. Untuk tabel anggota atau member saya butuh, oh iya, tadi petugas saya butuh tambahan satu lagi ya. Saya butuh jenis kelamin. Petugas yang input itu laki-laki atau perempuan misalnya. Saya bisa jadikan dia sebagai gender. Kalau saya sudah buat tapi kurang satu tabel, kurang satu field atau kolom, nama lainnya kolom, maka cara nambahinnya cukup saya klik. Kalau di perintah itu namanya alter table, kalau pakai di terminal nulisnya. Kalau di sini cukup mudah, saya tinggal klik struktur. Saya mau letakkan di mana? Misal saya letakkan gendernya itu setelah nama jenis kelamin baru font, maka di antara 4 dan 5, maka setelah nama. Cara nambahinnya saya tinggal tambahin satu kolom, letakkan setelah nama, gini caranya. Tinggal saya klik go, maka dia akan minta satu, tinggal saya tulis gender. Boleh saya jadikan sebagai varchar, nanti ngisinya asal, atau saya jadikan sebagai enum. Kalau enum nanti milihnya tinggal checklist biar tidak salah nulis, laki-laki perempuan. Nah, tidak nulis misalnya pria wanita, nah, disingkatnya P-nya pria. Jangan-jangan P yang kedua adalah apa namanya perempuan, kan jadi P juga gitu, jadi ketukar. Misal ini saya jadikan sebagai enum. Enum itu kayak Dropbox ya. Ini saya biarkan isiannya. Saya tinggal isinya. Cara ngisinya gimana? Tinggal saya klik saja di sini. Enum set value. Biar namanya bisa langsung saya ganti. Ternyata dia nggak mau. Mestinya sih dia mau di sini ya. Cuma nggak tahu nih. Kayaknya punya saya ada yang sedikit bermasalah. Kalau nggak mau langsung saja saya tulis. Dia diapit dengan tanda kutip. Laki-laki. Terus kasih koma. Kutip lagi pilihan kedua perempuan. Sudah? Biar nanti nilainya nggak boleh kosong, maka saya tulis seandainya nggak diisi, otomatis munculnya apa. Misalnya saya pengen otomatisnya laki-laki. Nulisnya harus sesuai ya, huruf besar huruf kecil harus sesuai. Contoh saya nulisnya laki-laki itu nulisnya L besar, terus yang kedua kecil, maka saya tulisnya kayak gini. Harus sama. Kalau tidak, nanti dia akan beda, jadi dia nggak masuk. Nulisnya pun nanti kita harus sesuai dengan pilihan yang ada. Sudah, saya buat kayak gini saja. Langsung saya klik save atau simpan. Selesai. Setelah selesai, maka sudah nambah kayak gini. Saya kosongkan dulu ya, nggak usah diisi dulu. Tapi kira-kira seandainya diisi, nanti kalau yang pilihan laki-laki perempuan, jadi kayak gini pilihannya.
Ini kalau jenisnya enum. Ada 3 pilihan dengan pilihan tidak diisi. Tadi kayaknya saya kasih pilihannya hanya 2 ya. Coba saya cek. Di strukturnya ada pilihannya. Enum laki-laki perempuan, ya hanya 2. Nah, dan dia pilihan defaultnya artinya kalau nggak diisi otomatis keisinya adalah laki-laki. Begitu maksudnya. Lanjut yang kedua, kita bikin tabel yang kedua, tabel anggota atau members. ID, nama sama ya, gender, jenis kelamin, alamat, telepon 1 2 3 4 5, saya tambahin 1 6 karena saya butuh email. Jadi sampai 6 tuh 2 3 4 5 6. Oke. Untuk members pun saya isi 6, berarti di sini saya tambahin jadi 6. 6 kolom. Namanya members. Klik read. ID, name, member itu saya tidak butuh username password ya untuk login karena memang belum dibutuhkan di sini. Jadi saya nggak masukin. Name, gender, font, name, gender, font, email, dan terakhir address. Jadikan sebagai varchar. Angka tertinggi kita pakai 255. Email samakan aja dengan yang tadi 75. Font varchar samakan dengan yang tadi 15. Gender samakan dengan yang tadi, kita jadikan sebagai enum. Dengan setnya adalah laki-laki perempuan. Mestinya di enum set ini bisa ya, cuma kayaknya punyanya saya ada yang error. Terpaksa saya tulis manual saja. Laki-laki, koma, di sininya petik lagi perempuan. Huruf depannya saja besar, L sama P-nya saja yang besar. Oke. Saya pilih di sini as divine. Otomatisnya saya tulis laki-laki. Pak, boleh nggak otomatisnya perempuan? Boleh. Artinya kalau nggak dipilih otomatis kesimpannya adalah perempuan gitu. Saya pilihnya otomatisnya laki-laki. Name saya pilih varchar juga, saya kasih 75. Samakan saja dengan email. Font sudah. ID saya kosongkan, jenisnya integer. Saya jadikan sebagai primary. Setiap satu tabel harus ada jenis kolomnya primary 1. Saya jadikan dia sebagai AI. Ini nggak wajib pakai AI, enaknya pakai AI auto increment, itu dia otomatis ngisi angka secara berurutan. Saya nggak perlu ngisi lagi tabel yang saya setting sebagai AI. Oke, saya simpan. Oke, 2 tabel sudah saya selesaikan. Saya sudah punya tabel member, saya juga sudah punya tabel officers. Lanjut tabel yang ketiga. Saya mau siapkan tabel peminjaman dan tabel pengembalian. Untuk tabel peminjaman, ID, date borrows, ya, kemudian return date, tanggal pinjam, tanggal kembali. Kalau saya di sini nanyanya tanggal pinjam, bahasa Indonesianya apa? Tanggal pinjam, bahasa Inggrisnya borrow date. Oke, nggak apa-apa. Tanggal kembali berarti return date ya. Oh iya, sip, sudah kalau gitu. Ada yang nambah. Oke. Langsung saya lanjut. Saya ambilnya peminjaman dulu. Untuk peminjaman tadi kita sepakati namanya borrowings. Oke. Berarti saya tinggal kasih nama di sini borrowings. R-nya double ya. Borrowings. Oke. Ini kita butuh berapa field, berapa kolom? ID, tanggal pinjam, tanggal kembali, anggota ID, petugas ID. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kita butuh 5. 5 field. Oke, 5. Create ID. Ini kita butuh return date sama borrow date. Tanggal peminjaman.
Loan date, tanggal pinjam. Borrow date. Oke, kita pakai itu aja. Borrow date. Borrow date. Kita jadikan sebagai tanggal. Kalau kita mau nyimpen tanggal sama jam, boleh kita ganti di sini date time ya. Tapi saya contoh kali ini pakainya date saja karena saya cuma butuh nyimpen tanggalnya. Saya nggak perlu jamnya. Untuk length yang wajib isi hanya varchar. Selain itu boleh dikosongkan. Terus return date, tanggal kembali. Sama jenisnya date. Berikutnya anggota ID sama petugas ID. Anggota itu tadi saya pakainya member ya, berarti member ID. Anggota itu saya tadi ngasih namanya kalau tidak salah officers. Officer ID, karena ini satu orang nggak usah pakai S. Kalau tadi kan isinya pasti lebih dari satu, maka wajib ditambahkan S. Nama tabel biasanya plural, nama field biasanya singular. Isiannya satu. Integer, karena tadi saya tanya atributnya tidak ada yang jawab. Kalau atribut di awal saya pilih unsigned, ini wajib unsigned. Karena dari awal tidak saya setting unsigned, maka saya biarkan juga kosong. Sama-sama kosong. Ini saya jadikan dia sebagai primary key. Go. AI-nya saya checklist. Ini saya kosongkan semua. Member ID-nya saya jadikan dia sebagai index. Kenapa? Karena dia sebagai primary key di tabel member, tapi dia sebagai foreign key di tabel apa ini? Di tabel borrowings. Oh iya, perpustakaan harusnya kita ganti ya, bahasa Inggris ya. Saya biarkan saja ya, nanti saya ganti untuk tabel nama bahasanya. Saya biarkan, namanya nggak ada yang saya ganti. Saya biarkan nilai default saja. Begitu juga ini, saya jadikan dia juga sebagai index. Nanti kita bikin relasinya di akhir ya. Kalau waktunya cukup. Saya target sampai jam 5 saja. Kalau nggak cukup berarti nanti saya lanjutkan. Kalian boleh keluar duluan biar saya sambil ngerekam. Jadi yang ketinggalan bisa praktek sendiri lewat sini. User ID, member ID, index. Langsung lanjut save. Selesai untuk borrowings. Berikutnya saya bikin untuk peminjaman detail, borrowing details. Berarti saya bikin borrowing. Oke, saya pisah gini. Details. Oke. Saya butuh berapa? Peminjaman yang dipinjemnya apa? Berarti cuma peminjaman ID sama buku ID sama ID-nya itu sendiri. Berarti saya bikinnya 3. Jadi dianya sendiri saya jadikan ada primary key-nya. Jadi saya butuh 3. Borrowing details. Ini sedikit beda ya, saya penyesuaikan dengan kebutuhan yang kita gunakan. Nanti saya sesuaikan fotonya. Kalau yang ini udah selesai bisa saya masukkan langsung. ID, kemudian peminjaman ID berarti borrowing ID. Borrowing ID. Oke. Satu lagi buku ID. Kita kasih namanya nanti book ID. Oke. Semuanya integer. Ini jadi primary key. Yang lainnya jadikan sebagai index. Index. Oke. Jangan lupa jadikan dia sebagai auto increment. Simpan. Oke, selesai. Lanjut berikutnya dengan pengembalian, returns. Oke, kita siapkan untuk returnnya. Returns. Oke. Untuk return kita butuh
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Oke, apa saja yang kita butuhkan untuk return ini? Pertama kita butuh ID. Biasa untuk ID integer, primary key, AI. Sudah pasti. Kemudian yang kedua tanggal pengembalian. Berarti return date ya. Tanggal pengembalian, return date. Berarti ini jadiin sebagai date. Lanjut dengan denda. Denda. Kalau ada dendanya. Forfeit, forfeit, fine. Fine. Denda. Fine. Denda keterlambatan. Late charge. Masa charge? Gak apa-apa deh, saya ambilin aja. Forfeit. Fine. Ini nama lainnya dari yang ini. Oke, saya belum ketemu yang lain, ya sudah, saya pakai fine saja. Kalau kalian ada yang tahu bahasa yang sesuai, boleh sesuaikan ya. Ini saya jadikan integer karena isinya angka. Terus setelah denda apa lagi? Peminjaman ID. Pinjam tadi kan borrowing ya, berarti borrowing ID. Borrowing ID. Borrow debt berarti borrowing debt harus tadi ya. Borrowing ID saja biarkan. Kemudian habis peminjaman ID, anggota, member, siapa yang minjem, gitu kan? Member ID. Dan terus siapa petugasnya? Officer, officer RID. Integer bagian ini semua jadikan sebagai indeks. Tiga-tiganya dijadikan sebagai indeks. Kenapa wajib indeks? Karena nanti kita buat dia ada relasinya. Biar bisa berelasi, wajib dijadikan sebagai indeks. Atau yang lain. Misalnya jadiin unique gitu boleh. Tapi kalau primary enggak, primary cukup satu aja. Fine, enggak perlu, ini karena bentuknya uang. Berapa duit, return date balikinnya pakai tanggal. Cukup segini. Save. Lanjut dengan pengembalian detail. Return detail. Kita pakai 3. Return details. 3 saja. ID biasa kita jadikan sebagai primary, go, AI. Lalu kita ngembaliin ya, siapa yang ngembaliin gitu ya. Berarti borrowing ID, index, dan terakhir buku ID. Book ID. Sama, jadikan juga sebagai indeks. Primary, index, index. Cukup segini dulu, simpan. Oke. Selesai. Berikutnya kita masih ada buku, pengarang, penerbit, rak. Kita masuk ke buku dulu. Buku itu ada ID, judul, tahun terbit, jumlah, ISBN, pengarang, penerbit, kode rak. Kode rak. Nanti rak kodenya ini kita ambil dari sini aja ya, ID rak. Berarti kita pakai cukupnya nanti rak ID. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 saja. Kita bikin, klik dulu di bagian di nama database-nya. Kita beri nama books. 8 field atau kolom. Apa saja yang dibutuhkan? ID, judul, title, title, kemudian tahun terbit,
tahun terbit. Publication year. Kayaknya sih disingkat aja udah cukup, year gitu udah cukup. Karena pasti tahunnya adalah tahun buku itu terbit kapan gitu kan. Jadi nggak perlu ditulis lengkap. Jumlah amount, jumlah buku tersebut di perpustakaan itu ada berapa gitu ya. Boleh kita tulis amount ya. Amount. Kemudian nomor ISBN-nya, ISBN number, singkat saja ISBN. Pengarang ID. Pengarang itu nanti kita kasih namanya author, berarti author ID. Terus ada juga yang namanya penerbit, publisher ID. Terakhir ada di rak nomor berapa, berarti rak ID. Ini memang sengaja saya bedakan dengan ini ya. Jadi kalau ada yang searching nggak pakai ganti-ganti, pasti akan jadi sedikit kesulitan. Title itu isiannya judul, berarti wajib pakai varchar. Ada berapa? Saya kasih 100 saja. Kayaknya judul buku nggak ada yang lebih dari 100 karakter dengan spasinya. Tahun saya masukkan year. Jadi dia langsung masukin angka ada tahunnya. 4 angka, nanti 4 digit otomatisnya kalau year. Amount integer. Ini jumlahnya berapa gitu. Bilangan bulat. ISBN nomor, berarti saya pilih varchar saja. Nanti strip-stripnya saya bawa, jaga-jaga aja. ISBN saya nggak tahu jumlahnya berapa, kayaknya sih aman 50. Author ID jadikan integer. Ini 3 nih integer semua. Yang 3 ini wajib jadi index. Yang ini dulu primary ID-nya AI. Oke, yang ini langsung masukkan index. Author, publisher, rec ID. Ini kalau ada yang nggak ngerti sambil nanya ya. Karena dari tadi saya coba diskusi belum ada yang jawab. Jadi saya terpaksa ngomong sendirian. Oke, ISBN saya kepengennya sebenarnya bisa praktek semua, bisa langsung saya bantu betulin gitu. Oke, kalau ini sudah semua, ntar dulu lihat varchar, integer, year, kayaknya aman. Oke, langsung pilih simpan. Selesai sampai dengan books. Lanjut, setelah books kita lanjut untuk pengarang, penerbit, dan rak. Pengarang dulu, author. Author kita butuh nama, alamat, telepon. Pengarang itu kan orang. Saya tambahin gender sama saya tambahin email, tambah 2. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Saya butuh 6. Berarti saya tambahin jadi 6. Authors. Oke. Apa aja author yang dibutuhkan? Pasti saya butuh ID. Semua defaultnya saya buat ID. AI, auto increment. Saya butuh namanya siapa? Name, varchar. Dari awal saya setting 75, jadi saya samakan saja. Kemudian saya butuh jenis kelaminnya. Karena dari awal saya setting gendernya itu saya jadikan enum, maka saya jadikan enum. Laki-laki dan perempuan juga sama. Settingnya di sini juga saya buat sama, laki-laki. Untuk S-define-nya pilihan di bagian defaultnya tanpa kutip ya. Kalau di sini wajib dengan petik, tanda petik. Tanda kutip maksudnya. Tanda petik. Nah, kutip 1. Setelah gender, saya butuh font and email. Untuk font, jadikan sebagai varchar cukup 15. Untuk email, varchar 75. Saya lupa tadi saya kasih 100 atau 75 ya. Saya buka aja dulu. Saya buka ke sebelah. Karena saya lupa. Members. Struktur saya buat sama saja. Email 75. Oke.
Berarti 75 saja, dan terakhir address. Sama varchar angka terbesar dari varchar, yaitu 255. Cukup. Langsung saya pilih save. Nah, berikutnya publisher. Untuk publisher, saya butuh ID, nama, alamat, telepon, email. Berarti saya cukup 5. Karena penerbitnya itu siapa? Nama perusahaannya, alamatnya, ininya. Mungkin kontak personnya juga butuh kali ya. Jadi ada pon untuk penerbitnya, kontak personnya siapa? Saya sih butuh biasanya kalau penerbit itu kan ngubungin ke orang. Nama orangnya kan harus ada. Nah, biar kita bisa tahu, saya tambahin ID, name, ini maksudnya nama perusahaan ya. Kemudian alamat, alamatnya alamat perusahaan, ponnya ini pon perusahaan, nanti saya tambahin email, berarti 5. Saya butuh kontak person sama pon si orangnya, CP-nya. Kontak person, CP. CP sama pon CP. Masa saya singkat ya, CP kontak person. Satu lagi berarti kan 1, 2, 3, 4. Saya penerbitnya tambahin jadi 7. Penerbit ini publishers. Saya jadikan 7. Create. Oh, waktu saya hampir habis. Cukup lama sih. ID, name, phone, email, address. Nah, saya butuh kontak person. Kalau NIM ini adalah NIM nama perusahaan, CP ini kontak person, nama orang yang saya tuju. Sama satu lagi adalah nomor teleponnya dia mungkin. Phone kontak person. Kalau butuh email ya tambahin email CP misalnya gitu. Kalau nggak mau disingkat juga boleh. Kontak person. Ini phone kontak person. Nah, cuma jadi panjang banget kalau nggak disingkat. Gak apa-apa deh, saya nggak singkat. Phone kontak person. Ini nomor telepon, berarti saya jadikan varchar 15. Kontak person, nama orang, berarti saya jadikan varchar 75. Karena dari awal saya settingnya 75. Address, varchar 255. Email, varchar 75 juga. Kalau tidak salah ingat 75 apa 175 sama ya. Phone varchar 15. NIM varchar 75. ID kosongkan, jadikan sebagai primary. Checklist pada auto increment alias AI. Selesai. Satu lagi terakhirnya adalah rak. Untuk rak saya butuh 3. Di sini cuma contohnya 2 ya. Saya butuhnya 3, kode sama lokasi. Tiny text berarti teksnya kecil ya. Saya jadikan varchar saja. Kode rak varchar juga. Varchar 10 sini varchar 255 aja kali ya. Oke, berarti saya jadikan 3. Saya tambahin 1. Rak. Oke. ID. Kode rak. Code. Satu lagi lokasi. Location. Ini varchar. Ini juga varchar saja. Ini varchar tertinggi 255. Ini 10. Ini kosongkan, jadikan sebagai primary dan AI. 1, 2, 3. Save. Selesai. Kita cek sekarang ada 10 tabel. Sudah selesai semua ya. Hurufnya tidak ada yang huruf besar, kecil semua dan tanpa spasi. Oke, sekarang kita buat relasinya.
keterkaitannya. Jadi biar kita buat kayak begini, nempel-nempel ya. Cara bikinnya dari sini kita pastikan posisinya di tabelnya doang. Maaf, di database bukan di tabel. Lalu pilih designer. Tinggal kita hubungkan sesuai dengan gambar yang ada di sini. Contoh kali ini saya akan hubungkan, nih geser-geser dulu. Nggak enaknya di PHPMyAdmin, geser-gesernya ini rada ribet. Kalau yang geser-gesernya rada gampang, enak tuh di The Beaver. Kalau pakai terminal gimana Pak? Oh, terminal lebih seru lagi, karena dia nggak ada geser-geser kayak gini. Harus nulis perintah, yang lumayan panjang juga perintahnya. Oke, pertama saya hubungkan masing-masing, misalnya borrowing dengan borrowing detail, borrowing ID ke sini dengan borrowing. Berarti saya ambil relasinya, create relationship, saya ambil dari borrowing ID-nya, foreign key-nya saya ambil borrowing ID. Relasinya banyak banget pilihannya, ada 4, cascade, set null, no action, restrict. Kalau restrict itu artinya kita tidak bisa hapus borrowing detail, data di borrowing detail sebelum, maaf, kita tidak bisa hapus data di borrowing sebelum borrowing detailsnya datanya kosong. Kalau cascade, ini ketika kita ngapus di borrowing, di tabel borrowing, di tabel peminjaman, maka di borrowing detail kalau ada datanya ikutan kehapus semua. Gitu. Saya pilihnya jenisnya cascade saja, artinya ketika saya hapus satu, yang lain bisa ikut-ikutan kehapus. Baik ketika on delete maupun on update, saya pilihnya cascade semua. Duh, nggak enaknya setiap pindah dia langsung berubah. Saya kerjakan satu-satu dulu aja. Yang kedua ada book ID, berarti saya harus cari bagian book. Ini ya, bagian book. Untuk booknya juga sama pendekatannya. Berarti pertama saya klik relasinya, create relationship. Saya pilih reference, ini primary key-nya, adanya di book. Dia hubungannya dengan foreign key-nya ke sini. Sama, dua-duanya saya setting, semuanya saya setting contoh kali ini dengan menggunakan cascade. Oke, 2 itu selesai. Saya lanjut untuk rak. Saya butuhnya dengan mana tadi ya terakhir ya? Officer ada, tidak perlu. Borrowing ID, nah ini ke atas dulu. Publisher kayaknya butuh untuk book deh. Book tuh banyak banget nanti. Karena memang intinya di buku ya. Borrowing detail boleh nih, borrowing detail sama borrowing author. Duh, enak banget pindahinnya. Oke. Masalahnya setiap saya pindahin dia pindah lagi. Nah, satu-satu dulu. Nah, ini dulu deh pengembalian. Pengembalian itu saya butuh borrowing ID. Berarti saya harus cari di borrowing ID. Ini dia. Saya pilih dulu create relationship-nya. Ini reference-nya. Ambil ke borrowing ID. Klik. Oke, jadikan sebagai cascade. Cascade. Oke. 1. Ini member ID. Ah, ini member ID juga boleh ya. Yang kelihatan sama saya duluan aja lah. ID. Ini member ID. Enak kok, namanya sudah sesuai. Sesuai dengan nama tabelnya. Jadi saya ngubunginnya gampang. Officer ID juga butuh berarti. Book ID juga sama, butuh. Ini juga butuh. Ini karena ngebukanya rada ribet, izin saya contohin, saya ngerjainnya di The Beaver. Biar saya mindahin ngerjainnya sekali ngerjain. Enggak ubah keganti lagi. Tapi kalau nanti beneran ditulisin di PHPMyAdmin tetap bisa, cuma sedikit ribet saja. Waktu saya tinggal 5 menit biar saya selesaikan di The Beaver. Sambil nunggu The Beaver-nya jalan, sambil saya cek officer. Oke, ternyata sudah kebuka. Oke, saya namanya UTMJ perpustakaan. Berarti saya cari dari huruf U. UTMJ 2. UTMJ 2. Saya pakainya tadi UTMJ 2.
TMJ2 perpustakaan. Ini dia. Saya tinggal buka, double klik, klik, klik. Ini yang saya buka. Diagramnya, nah ini yang saya bilang enak, saya nggak perlu pindah-pindah. Oke, saya ambil dahulu dari, saya selesaikan ini ya, author ID. Nah, berarti saya tinggal cek di bagian author, ini dia nih. Saya tinggal buat yang namanya bikin ini nih. Namanya apa ya? Oh, saya ambil dari sini. Connection. Connection ID pada author. Saya sambungkan ke author ID. Primary key referensinya ini. Author dengan books dengan author tadi ya. Sudah. Virtual foreign key. Kalau ini namanya borrowing EFK foreign key. Ini saya batalin dulu aja. Sama ya. Bentuknya books ID. Setting di sininya. Orange diagramnya enak, saya ngatur. Ini apa ini? Setting ELD setting ya, koneksinya ya. Editor. Ini belum saya save ya, masih tanda bintang. Jadi yang terakhir tadi saya kerjakan belum. Biar tidak terlalu banyak yang kalian harus pelajari, mohon izin saya lanjutkan di sini aja. Yang ini nggak saya save. Saya biarkan saja. Ini saya tutup, tidak saya save. No, nggak usah saya save. Saya kerjakan di sini aja. Biar satu aja yang saya kerjakan. Saya lanjut dahulu. Ini ada borrowing ID sama itu udah selesai. Member ID, ini borrowing ID. Baru borrowing ID, member ID-nya belum. Saya ambil di membernya. Mana ya membernya ya? Ini member ya. Saya pastikan benar. Belum ya kemari. Create relationship ID. Foreign key-nya member ID. Cascade. Officer ID belum. Ini. Gak enaknya mouse-nya rada-rada gak bisa gerak. Cukup. Officer ID. Saya harus cari yang officer. Nah ini dia, berarti dari create relationship ID ke officer ID. Untuk return selesai. Cascade. Return selesai. Untuk borrowing detail juga selesai karena dia cuma 2. Ini return detail belum sama sekali, ada borrowing sama book. Berarti ini dulu kayaknya saya nggak apa-apa. Borrowings adanya di create relationship ID dengan borrowing ID. Sama ya. Saya jadikan sebagai cascade. Selesai. Book ID-nya belum. Borrowing ID, book ID untuk borrowing detail selesai. Ini geser dulu.
Aduh. Oke, 1, 2, 3 selesai. Ini record ID enggak ya? Ini. Oke, saya lihat dulu yang ini. Sudah sesuai belum? Baru member ID, officer ID belum. Berarti saya cari officer. Nah, ini officernya. Oke, saya bisa ambil officer ID ke officer ID belum ya? Create ID ke officer ID. Cascade. Cascade. Oke. Selesai. Kita lihat lagi. 1, 2 selesai. Borrowing ID sama book ID. Ini book ID belum. Berarti saya bisa ambil book dulu. Yang kelihatan saja dahulu lebih mudah daripada kita cari-cari. Karena kelemahannya di PHP My Admin, ketika kita sekali ngeklik dia kembali lagi ke settingan seperti sedia kala. Itu yang bikin ribet. Saya belum ketemu solusinya biar dia diam kayak di The Beaver. Kenapa nggak pakai The Beaver? Karena caranya sedikit berbeda. Nanti malah jadi bingung. Jadi biar saya selesaikan di sini dulu satu. Nanti kalau di sini udah lancar mau pakai The Beaver boleh. Rak ini borrowing detail sudah aman. Return detail sudah dua-duanya. Author belum. Ini ada berapa ini? Oke. 1, 2, 3 sudah juga aman. Yang belum itu buku, kayaknya buku banyak banget. Ini Rack ID ya. Rack ID ini dulu berarti. Create relationship ID Rack ID. Cascade. Cascade. Oke. Sip. Book tadi yang banyak belumnya. Kita pisahin saja yang belum. Ini rada ribet pindahinnya. Ya sudah, klik. Oke. Pindahin. Nah, segini. Publisher ID. Berarti saya cari di bagian publisher. Member. Author ya bawah ya. Ya Allah. Oke, publisher ID. Kayaknya publisher sini ya. Ah, ini dia. Create relationship ID pada publisher, publisher ID. Cascade. Cascade. Oke. Author. Sama, lagi-lagi yang saya cari book dulu. Saya selesaikan dulu booknya. Setahu saya autornya belum. Oke. Author ID. Klik relationship. Klik ID pada author. Klik author ID pada books. Cascade. Cascade. Oke, sepertinya sudah semua. Saya pastikan dahulu saja. Rack sudah. Borrowings. Return date sudah. Publisher. Oke. Borrowing detail. Borrowing ID. Book ID sudah. Return. Pengembalian. Ada 1, 2, 3. Udah semua. Return detail. Return ke return detail. Borrowing ID. Ini return detail itu borrowing ID ke book ID. Sudah ya. Ini borrowing ID. Return detail itu return detail. Jangan-jangan saya ada yang salah. Return detail. Pastikan dulu. Return detail. Mestinya bukan borrowing ID, tapi pengembalian. Return ID. Sorry, ada yang salah saya. Nih, judulnya return detail, kenapa ke borrowing ID? Nah, berarti ini harus saya buang dulu, baru saya ganti namanya. Hubungannya saya buang dulu. Klik.
Harusnya return ID. Return detail, ini jangan borrowing ID. Saya klik dulu di sini. Klik. Nah, change. Bukan borrowing ID, tapi return detail. Kenapa jadi borrowing gitu? Kenapa jadi pinjem? Oke, kesalahan pembuatan. Kita sesuaikan ulang. Raknya sudah, return detailnya kita benerin. Dia larinya ke return ID. Mestinya dia larinya ke return ID. Oke, ini return sudah. Oke, ini ID-nya. Klik. Oke. Berarti tinggal dihubungkan dari return ID ke return ID. Cascade, cascade. Klik OK. Oke, cukup. Sepertinya sudah cukup semua. Pastikan saja benar semua. 1, 2, officer ID sudah. 3. Ini book ID belum. Return detail belum ada ke booknya. Berarti booknya harus saya tambahin. Ini berarti dari sini. Oke, klik. Book pada ID. ID pada book. Book ID. Return detail book ID ini 1, 2. Sudah. Batalkan saja. Saya batalkan saja. Oke. Saya ke atasin dulu. Apakah dia sudah atau belum? Sudah ya. Sudah ada 2. 1, 2. Maaf itu ke mute, Pak. Terima kasih pemberitahuannya. Oh iya. Udah lama ya dari tadi ya? Mohon maaf, saya lanjut. Baru sih, Pak. Oh iya, sip, aman kalau gitu. Saya lanjut. Jadi yang rada ribet di sini cuma habis ngerjain balik lagi. Saya lebih seneng ngerjainnya di Beaver, cuma karena caranya beda, saya harus konsisten ngajarin satu dulu. Nanti kalau udah lancar mau pakai yang mana juga boleh. Saya pastiin dulu ya, ini sudah beres. Jadi nanti kalau ada yang pengen praktek bisa rekamannya dicek ulang gitu maksud saya. Nanti sih setelah UTS saya pengen semuanya pada bisa ngerjain ini karena memang ini keperluan hal ketika kita bikin sebuah aplikasi, bikin database itu wajib bisa. 1, 2, 3. Ngeceknya gimana sih? Ini dia ngeceknya. Ini ada tali-tali yang nempel. Ada apa namanya? Istilah di sini adalah relasinya. Relasi-relasinya yang nempel. Dia rata-rata tidak ada tabel yang berdiri sendiri. Semuanya saling berkait. Oke, ternyata sudah semua. Sudah semua. Nah, ini kebetulan aja saya bikinnya kayak gini. Coba saya screenshot, nanti saya ganti sebagai masukin nama saya di sini. Oke. Ini biar sebagai ganti yang ini. Ctrl V. Nah, gini maksud saya. Sedikit berbeda. Oke, saya kira cukup segini dulu. Jadi nanti nih setelah ini baru kita isi datanya. Isi mulai dari yang mana? Disarankan ngisi yang tidak berkaitan dengan yang lainnya. Contoh author tuh ngisi duluan boleh karena dia tidak berkaitan. Di bawahnya tidak ada ID-ID-nya gitu. Books nggak boleh duluan. Kenapa? Karena publishernya belum ada, autornya belum ada, ragnya belum ada. Rak boleh duluan bahkan kode-kodenya. Misalnya saya contohin satu ya. Saya isi author dulu. Misalnya isi author sama member lah. Mana yang duluan bebas. Contoh dua-dua aja saya ngisinya. Cara ngisinya gini. Tinggal klik saja di tabelnya. Lalu pilih insert. ID-nya dikosongkan. Ini member itu kan nama pengunjung ya. Nama yang jadi anggota. Misalkan izin salah satu dari kalian saya pakai namanya ya. Misalnya saya pakai Pandi Maulana lah. Nim Pandi Maulana. Oke. Gendernya laki-laki. Phone number 08 sekian-sekian. Emailnya pandi@maulana.com. Misalnya dia pakai alamatnya Jakarta Timur. Yang kedua, misalkan saya isi 2 orang. Andi Syafira.
Oke, jenis kelaminnya saya ganti perempuan, nomor teleponnya 08 sekian sekian, emailnya andi@syapira.com. Kemudian addressnya Jakarta Selatan. Kalau lengkap juga boleh ya. Selesai, go. Yang ini boleh, yang ini boleh. Selesai, datanya sudah masuk. Ini kira-kira masuknya jadi gini. Ini kalau saya masukkan di sini. Terus yang lainnya gimana? Saya sih pengen semuanya diisi. Setelah isi apa tadi? Saya ngisinya barusan cuma member doang ya. Officer juga petugasnya mestinya ada. Autornya juga sama. Autor misalkan saya isi nih pengarang. Contoh satu aja, contoh dua deh saya isi. Misalnya yang penulisnya saya aja deh buat contoh. Muhyiddin, gender laki-laki, fontnya 0812 9722 4622 misalnya gitu. Emailnya muhyiddin at nah, me at muhyiddin.web.id. Kemudian addressnya Depok. Terus yang kedua misalnya Farhan ya sebagai penulis. Oke, fontnya 08 sekian sekian. Farhan at gmail.com. Addressnya Jakarta Barat misalnya gini. Nah, kira-kira kayak gini. Nanti kalau yang sudah ada isinya semua, satu lagi deh publisher, biar saya bisa ngisi book ya, biar contoh isi book. Soalnya saya nggak bisa nyontohin book kalau yang duanya belum ada. Publisher itu misalnya Alex Media, Komtindo, gitu. Fontnya 0 sekian sekian sekian. Emailnya alex@media.com misalnya gini. Addressnya Jakarta. Nah, kontak personnya Bapak Bayu. Nomor kontak personnya 0 sekian sekian misalnya. Yang kedua misalnya Abu Data Publisher. Fontnya 0 sekian sekian sekian. Emailnya book@abudata.com. Addressnya Depok, kontak person misalnya Muhyiddin, nomornya 081297224622 misalnya gini. Nah, saya udah bisa ngisi buku sekarang karena sudah ada kaitan. Kalau tadi saya nggak bisa ngisi buku. Cara ngisinya gimana, Pak? Ketika saya klik insert, misalnya judul buku Kalibrasi Rasa, tahun terbit 2025. Buku yang ada di situ di perpustakaan ada 40 buku, nomor ISBN-nya sekian 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 misalnya gitu. Yang penulisnya siapa? Misalnya saya tulis penulis Muhyiddin, publisher ID-nya misalnya saya pilih Abu Data. Ini tinggal milih. Karena tadi sudah direlasikan. Itu yang dimaksud direlasikan. Tapi ini belum selesai ternyata, saya lupa. Kalau rek ID-nya belum saya masukin. Mestinya saya masukin dulu rek ID-nya. Saya bikin dulu rek ID-nya baru saya bisa bikin. Kalau saya go dia masih error gara-gara rek ID-nya masih kosong. Jadi saya nggak bisa selesaikan buku sebelum rek ID-nya selesai. Jadi saya harus masukin dulu nih rek ID-nya. Jadi saya harus bikin di bagian rek ID biar dia muncul isinya. Rak. Sama cara bikinnya. Biar bukunya selesai deh. Rak kodenya misalnya 111-222-3333. Misalnya di perpustakaan tersebut ada di lorong 2 rak 2 bagian atas misalnya gitu. Ini 2222 111 oke. Adanya di lorong 1 rak ke 1 bagian bawah misalnya gini keterangannya. Go. ID rak location. Data to long for rak code. Oh, rak code-nya tadi saya setting cuma 10.
Sementara ini lebih dari 10. 1, 2, 3, 9, 11. Nggak bisa. Karena tadi saya settingnya cuma 10. Kalau saya setting 10 isinya lebih dari 10, maka error kayak gini. Saya harus isi 10 maksimal. Sudah. Baru saya bisa selesaikan ini. Yang tadi gagal. Saya ulangin lagi. Oke. Misal saya isi dengan kalibrasi rasa tahun 2025, jumlah buku tersebut ada 80, kodenya ini, penulisnya misalnya Muhyiddin, publishernya Abu Data, raknya yang ke-1, satu lagi sekalian, misalnya yang kedua bukunya apa ya, ini di depan saya lagi ada buku, oke, modul Kutab dan Madrasah misalnya gini. Oke, tahun 2020 misalnya gitu. Ada 10 buku saja. ISBN-nya sekian, asal aja ya. Misalnya penulisnya Farhan, penerbit Media Alex Media, ininya nomor 2. Dia ada di rak nomor 2 misalnya. Lalu go. Selesai. Jadi kira-kira tabelnya ini saling berkaitan antara tabel yang satu dengan tabel yang lainnya. Ini masih banyak yang belum diisi karena waktunya saya pikir udah cukup, udah kelewat. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga materi yang kita lakukan bermanfaat dan semoga kalian bisa menangkap maksudnya. Secara garis besar sudah sampai situ aja. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, saya beri kesempatan. Cukup? Udah, Pak. Siap.